episode ke-17 dengan tema menerima dan memberi berkat. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam puji-pujian, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pimpinan Tuhan untuk acara asik hari ini. Yuk sama-sama kita melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah Tuhan. Kami hari ini dapat menyaksikan serial Keluarga Asik episode ke-17. Ya Bapa, tolong Kau buka hati, pikiran, telinga kami yang mendengar, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan Tuhan, biarlah firman yang nanti disampaikan tidak hanya lewat begitu saja, tapi firman itu bisa tertanam di dalam hati kami, sehingga kami dapat menerapkan firman yang nanti Engkau sampaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kalian pernah tidak dapat hadiah? Yang pernah angkat tangan? Wah, sepertinya semua pernah ya dapat hadiah. Adik-adik, waktu kalian dapat hadiah, gimana perasaan kalian? Pasti senang sekali ya. Kakak juga waktu mendapat hadiah senang sekali. Nah, adik-adik, saat kalian mendapat hadiah, itu artinya kalian sedang menerima berkat. Tapi berkat itu bukan hanya hadiah saja. Saat kalian menerima pertolongan, baik itu dari orang tua, guru, atau teman-teman, itu kalian juga sedang menerima berkat. Nah, adik-adik, kalian selama ini sudah berapa banyak ya berkat yang kalian terima? Sudah banyak? Apa masih sedikit? Sambil mengingat-ingat, yuk kita bersama-sama memujikan lagu Hitung Berkat. Kita akan memujikan satu kali terlebih dahulu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Hitunglah berkatnya satu persatu, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Wah, ternyata kita sudah mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Kita bisa hidup, bisa makan, bisa bernafas. Itu semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, adik-adik, kita kan sudah mengetahui senangnya menerima berkat. Tapi, apa adik-adik pernah tidak memberi berkat untuk orang lain? Memberi berkat itu seperti menolong orang tua, menghibur teman yang sedang bersedih, menolong teman, dan lain-lain. Tapi kakak mau tanya, sebenarnya kita perlu tidak ya membagi atau memberi berkat untuk orang lain? Nah, jawabannya ada di serial Keluarga Asik hari ini. Kita akan menyaksikan Thomas, Nono, dan yang lain-lain. Adik-adik mau tahu kan jawabannya? Yuk kita saksikan bersama-sama serial Keluarga Asik.
sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita, yaitu dengan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita yang sudah menerima kasih Allah, kita harus mau memberikannya kepada banyak orang. Dengan demikian, kita menjadi saluran berkat. Bah, Thomas, apa kau tahu maksudnya? Sebaiknya kita tanya Pak Guru aja ya, Gor. Iya. Tigor, Thomas, kalian sedang diskusi apa? Pak Guru, ini loh, Tigor mau tanya tentang pembelajaran sekolah minggu yang tadi. Menjadi saluran berkat itu bagaimana ya, Pak? Iya, Pak. Tigor masih bingung. Nah, ini pas Bapak sedang bawa selang. Tahukah kalian fungsinya? Mamaku juga punya benda itu. Biasanya dipakai untuk menyiram tanaman. Kalau di rumah Thomas pakai itu untuk cuci sepeda, Pak. Nah, kedua-duanya betul ya. Perhatikan, selang ini berfungsi untuk mengalirkan air dari keran atau sumber air sehingga dapat mengalir kemana saja air itu. Sama seperti selang ini, kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk banyak orang. Oh, begitu ya? Ya. Contohnya bagaimana, Pak? Nah, contohnya, ingat kan desa kita ini baru saja terkena bencana gempa bumi. Ada begitu banyak warga yang rumahnya rusak. Termasuk kalian ingat, teman kalian Nono rumahnya juga rusak. Oh iya, si Nono. Lama kita gak jumpa dia. Bagaimana kita bisa bantu Nono ya, Pak? Itu mudah sekali. Ini, kalian bisa berikan mainan untuk Nono, ya, sekaligus alat-alat sekolah untuk dia. Wah, betul juga ya. Aku nggak punya uang. Bagaimana aku bisa membantu Nono ya? Aku kan punya sisa tabungan. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Aduh, mana cukup ini untuk bantu Nono? Hah? Ngapain anak mama? Kok hitung-hitung uang? Tadi Bu Guru bilang, rumah Nono rusak berat karena gempa. Pantesan aja Thomas sudah lama nggak lihat dia, mah. Oh, begitu. Kamu harus jenguk dia bersama teman-temanmu. Kalian kan saudara seiman di dalam Kristus. Kamu harus perhatikan dia. Thomas mau bantu Nono. Katanya peralatan sekolah Nono rusak semua. Tapi uang Thomas hanya sedikit, mah. Mama punya ide. Begini aja, kamu bantu Mama jaga toko. Nanti Mama kasih kamu uang tambahan, uang jajan. Bisa bantu temanmu itu. Wah, Mama memang tidak ada duanya. Sekarang juga Thomas bantu Mama jaga toko. Thomas, main yuk. Nanti dulu, Gor. Thomas masih bantu Mama jaga toko. Wah, rajin pula kau. Aku mau bantu Nono, tapi duit aku sedikit sekali. Mama janji beri aku tambahan uang kalau aku bantu jaga toko. Kamu bagaimana, Gor? Ikut bantu Nono yuk. Mah, mana bisa? Rumah aku saja sudah setengah miring kena gempa. Seharusnya aku yang dibantu. Kenapa harus bantu orang lain? Wah, Om Joseph datang. Oh, hai Tigor. Waduh, kamu sekarang sudah besar ya? Pastilah Om. Kan aku makan semua masakan mama aku. Tidak tersisa. Oh, Hehe. bagus. Om, tidak lupa bawa oleh-oleh buat Tigor kan?
kamu baru ketemu sudah tanya oleh-oleh. Om sudah tinggal di meja di dalam ya. Kamu nanti jangan lupa bagi teman-temanmu ya. Ah, pagi. Wah, berarti oleh-olehnya pasti banyak ini. Oke, Om, siap. Oke, good. Om lagi mau ke gereja dulu, mau lihat. Mungkin ada yang perlu diperbaiki karena gempa. Om pergi dulu ya. Oh, oke. Baik, Om. Tigor, Ya, Om. Om lupa. Di dalam Om sudah tinggalin uang jajan buat kamu ya di atas meja ya. Wah, ini baru namanya Tigor punya Om. Keren. Makasih ya, Om. Oke, sama-sama Tigor. Ya, Om. Wah, ini kue kesukaan Tigor. Mana bisa dibagi-bagi? Semuanya ini hanya untuk aku. Aku sembunyikan dulu di kamar aku. Wah, bertambah lagi harta karunku. Dari semua hartaku, inilah yang paling berharga. Tidak akan kuberikan kepada siapapun. Ini untuk aku, hanya aku. Yang pakai hanya boleh aku. Pokoknya aku. Yo yo yo. Harta karun Tigor. Thomas, karena kamu sudah bantu Mama dengan baik, nih Mama beri hadiah. Wah, terima kasih Mama. Tambahan uang jajan, supaya kamu bisa bantu teman kamu. Si Nino. Bukan Nino, Mama. Nono. Ah iya, Nono. Pakai dengan bijaksana ya. Uang ini adalah salah satu bentuk berkat Tuhan. Buat kamu bisa menolong si Nono. Iya, Ma. Thomas, mau izin ke rumah Tigor dulu ya, Ma? Ya, main yang baik ya. Iya, Ma. Thomas berangkat dulu. Oke. Selamat sore, Om. Selamat sore. Kamu mau cari Tigor ya? Iya, Om. Tigor ada. Ada. Kamu ke sana aja. Papa mamanya pergi tapi Tigor ada. Ya, ke sana. Apa itu? Waduh, apa itu, Om? Duh, di kamarnya Tigor itu kelihatannya. Aduh, Mama, sakit ini. Tolong, tolong. Astaga, Tigor. Om. Ini bisa remuk badan Tigor. Tigor, kamu kenapa, Tigor? Ini barang-barang aku jatuh. Ih, bau sekali kamarmu, Tigor. Apa ini? Ih, ini kan kue yang Om kasih minggu lalu. Ini udah berjamur dan berlendir. Ih, bau sekali. Iya, Tigor lupa kalau punya kue itu. Ih, Tigor, ini kan untuk teman-teman kamu. Jadi Om kasih agak banyak dulu. Sayang loh, Tigor. Iya, Om. Om, tapi kalau bisa tolong Tigor dulu, Om. Ini badan kayak sudah diinjak gajah. Oke. Wow. Tigor and Thomas, kita ngobrol-ngobrol yuk. Ya, Oke, Om. Oke, Om mau tanya nih. Kamu lebih suka terima hadiah atau kamu lebih suka memberi sesuatu ke orang lain? Ya menerima, Om. Iya juga sih, kalau aku juga lebih suka menerima, Om. Oke, kamu suka terima apa sih, Tigor? Kalau Tigor suka terima makanan, terang bulan, gorengan, tahu goreng itu enak sekali, Om. Oke, es krim suka nggak, Tigor? Es krim juga suka, Om. Oke, enak sekali ya. Oke, kalau Thomas suka apa, Thomas? Kalau Thomas paling suka terima mainan, Om. Mobil-mobilan dan robot-robotan. Oh, oke. Thomas, misalnya gini ya. Kamu nih dapat hadiah. Ya, dapat hadiah mobil-mobilan. Ya, mobil-mobilan merah. Ya, mobil sports car merah yang bagus sekali. Kamu suka nggak?
Suka, Om. Oke, kamu langsung pasti mainin kan? Iya. Kamu mainin gitu ya, kamu main hari pertama. Hari kedua masih main nggak? Masih, Om. Oke, besoknya lagi? Masih. Besoknya lagi? Ya masih. Besoknya lagi? Mungkin udah bosan ya, Om. Nah, itu bosan kan? Oke. Iya. Kalau Tigor, misalnya Tigor, kamu paling suka terang bulan kan tadi ya? Iya Om. Oke, ini dibeliin terang bulan nih ya. Kamu lagi lapar habis sepak bola. Lapar sekali makan terang bulan. Kasih satu terang bulan, satu kotak. Wah, kayaknya bisa habis tuh Om kalau satu Oke. kotak. Lalu besoknya lagi, kamu pulang sekolah. Dikasih lagi terang bulan keju yang enak sekali dan banyak sekali. Kamu makan lagi nggak? Ya mungkin, tapi nggak habis satu kotak kayaknya Om. Oke, lusanya lagi terang bulan kacang coklat yang paling terkenal Toblerone, enak sekali. Kamu makan lagi nggak? Kayaknya Tigor sudah mulai enak itu Om. Oke, lalu besoknya lagi ada coklat, es krim coklat yang enak sekali. Kamu makan lagi nggak? Wah, kayaknya Tigor lama-lama bisa muntah Om kalau makan terus. Nah, bukan cuma muntah. Mama papamu bisa bangkrut beli terang bulan dan es krim tiap hari ya. Oke. Ya, anak-anak. Jadi begini ya. Itu sesuatu rasa enak, rasa cukup itu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang egois. Yang terima terus. Orang yang cuma mau terima itu adalah orang yang egois. Karena dia cuma mau terima saja. Ya, Tuhan sudah ngasih tanda-tanda. Ada rasanya enak, rasanya bosan. Gitu ya. Tetapi ada yang lebih penting sekali, yang lebih baik. Waktu kita memberi. Memberi itu kelihatannya sesuatu yang tidak enak. Tetapi sebenarnya ada enaknya. Ya, misalnya begini. Tigor, kamu pelajaran apa yang kamu rasa paling sulit? Kalau Tigor itu paling sulit bahasa Inggris Om. Oh, oke. Thomas, kamu bisa nggak bahasa Inggris? Bisa, Om. Oke, bisa ya. Oke, misalnya nih, Thomas, kamu ajarin Tigor bahasa Inggris, ya. Misalnya diajarin bahasa Inggris ya, diajarin grammar gitu ya, grammar supaya grammarnya Tigor lebih bagus. Ya, setelah diajarin, lalu Tigor jadi ngerti namanya grammar, ngerti bahasa Inggris. Kira-kira Tigor suka nggak? Wah, itu senang kali tuh aku Om. Nah, yang dulu nggak bisa jadi bisa, pasti happy ya. Lalu Iya. Om mau tanya, Thomas, setelah kamu ajarin Tigor dari asalnya nggak ngerti grammar, sekarang dia bisa grammar. Kira-kira Thomas suka nggak? Ya, suka sih. Nah, pasti suka kan? Iya. Pasti kamu suka. Ya, jadi waktu kita memberi itu memang ada rasa suka tersendiri. Dan Thomas bukan cuma suka ternyata ya. Setelah kamu ajarin Tigor grammar, kira-kira kamu lebih pintar nggak? Lebih pintar bahasa Inggris nggak? Ya lebih pinter, Om. Yes, pasti kamu lebih pintar. Dengan kamu ajarin, lebih pintar. Dan kamu bukan cuma pintar bahasa Inggris, tapi kamu bisa lebih pintar untuk menerangkan sesuatu ke orang lain. Ya, bagus kan? Iya, Om. Ya, jadi sebenarnya memberi dan menerima itu lebih berbahagia mana? Kayaknya sama-sama bahagia ya. Mm-mm. Iya. Gimana Tapi Thomas? bedanya di mana? Kamu tahu nggak bedanya di mana? Kalau kamu tahu, berarti kamu anak yang pintar. Bedanya di mana? Kalau menerima mungkin bisa bosan ya. Oke. Dan bisa bikin kamu jadi egois ya, terima terus ya. Iya. Oke, kalau memberi? Kalau memberi sih Tigor bisa capek itu Om. Tapi setelah capek, Tapi ada rasa senangnya ya. Iya, pasti iya. ada rasa senang. senangnya. Ya. Dan setelah senang, kamu juga lebih pintar begitu kan? Iya. Iya, seperti tangan kanan sama kiri. Ya, tangan kanan sama kiri mana lebih kuat? Kanan. Kanan kan? Kenapa Iya, lebih kanan. kuat? Karena sering dipakai. Iya, tangan kanan itu adalah tangan yang lebih kuat karena sering dipakai. Kita juga sama ya, kita sering membantu orang lain, kita akan menjadi lebih baik dan kita juga bisa menjadi orang yang berbahagia. Anak-anak sekalian, Om mau cerita, ya di Alkitab ada 2 anak yang patut jadi teladan. Yang pertama adalah anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Ya, waktu itu Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan belum istrinya dan belum anak-anaknya. Banyak sekali nggak?
5.000 ya banyak sekali. 5.000 itu seperti satu desa atau satu kampung gitu ya, itu atau satu perumahan, itu banyak sekali yang cukup besar. Ya, Tuhan Yesus mau ngasih makan. Tetapi waktu Tuhan Yesus mau memberi mujizat, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tidak menjadikan roti dari batu-batu. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus mau memakai kita, memakai anak kecil yang cuman punya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan bisa nggak ngasih makan 5.000 laki-laki? Bisa nggak? Wah, kayaknya sih nggak cukup, Om. Nggak bisa ya. Tuhan Yesus juga tahu itu nggak mungkin cukup. Tetapi Tuhan mau kita memberi. Lalu sisanya Tuhan yang mengatur. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan berdoa dan Tuhan memberi mujizat, dan 5 roti dan 2 ikan itu bisa mengenyangkan 5.000 laki-laki plus keluarganya. Luar biasa sekali, bukan? Iya, Om. Ya, luar biasa. Tuhan mau memakai kita kalau kita mau dipakai Tuhan, dan hasilnya Tuhan yang akan mengaturkan. Ada satu lagi anak yang Om sangat suka, namanya Yusuf. Ya, Yusuf ini dari kecil, dari dia waktu muda, dia selalu menjadi saluran berkat. Dimulai dari mana? Dari rumahnya. Ya, dari rumah, nggak jauh-jauh dari rumahnya. Yusuf ini anak yang helpful, ya, dia suka membantu orang tuanya, ya, dia membantu papanya, dia anterin makanan ke kakak-kakaknya walaupun jauh. Tetapi kadang-kadang waktu kita membantu anak-anak, kadang-kadang nggak semuanya itu baik. Bisa ada orang yang iri, itu memang bisa. Lalu Yusuf, dia bukan hanya iri, dia dipukul atau apa, dia dijual sama saudara-saudaranya sendiri. Waktu Yusuf sudah dijual, tetapi Yusuf adalah anak yang dia beriman kepada Tuhan. Dia selalu bersandar pada Tuhan, walaupun dia dulunya anak kesayangan. Sekarang lalu dia dijual, dia menjadi budak. Tetapi anak-anak sekalian, orang yang selalu mau menjadi saluran berkat, anak yang selalu mau menjadi berkat untuk orang lain, dia yang dulunya anak kesayangan, dia menjadi budak kesayangan, dan bukan cuma kesayangan, dia budak yang dipercaya oleh tuannya. Tuannya itu sayang sekali sama Yusuf, dan dia juga dipercaya. Tetapi sekali lagi dunia ini adalah dunia yang berdosa. Ya, kadang-kadang hal yang buruk bisa terjadi. Dia dijahatin oleh majikannya yang perempuan. Ya, istrinya daripada tuannya itu jahatin dia. Dia difitnah, lalu dia yang dulunya adalah seorang yang disayangin sama tuannya, dia harus dipenjara. Dia dipenjara, masuk penjara jadi tahanan. Pasti tidak enak di dalam tahanan, betul nggak? Ya, di tahanan sesuatu yang sangat tidak enak. Tetapi anak-anak sekalian, Yusuf ini terus beriman kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan yang izinkan, dan dia selalu menjadi saluran berkat walaupun dia tidak enak. Ya, dia di penjara, ternyata waktu dia jadi saluran berkat, Yusuf dipercaya lagi, anak-anak. Dia dipercaya lagi sama kepala penjara. Jadi Yusuf ini jadi anak, dia disayangin. Jadi budak, dia dipercaya dan disayangin. Dan waktu dia jadi tahanan juga sama, dia dipercaya. Anak-anak sekalian, kalau kita mau dipercaya, anak-anak mau nggak? Tigor sama Thomas, kamu mau dipercaya nggak? Mau, Om. Ya, Mau ya? Om. Ya, kalau mau dipercaya, caranya bukan kamu makan terang bulan terus. Atau kamu bukan main mobil-mobilan terus, bukan. Tetapi kamu harus lakukan hal yang baik. Ya, harus membantu, menjadi saluran berkat. Seperti Tuhan juga jadi saluran berkat, memberi berkat kepada kita. Lalu, anak-anak bisa dipercaya. Yusuf dipercaya, dia menjadi orang yang sangat-sangat penting di Mesir. Dan waktu dia menjadi orang yang penting, dia terus menjadi saluran berkat. Ya, dia kumpulin makanan-makanan sehingga waktu ada bencana kelaparan di Mesir dan di Israel khususnya, dia bisa kasih makan orang Mesir dan kasih makan orang Israel sehingga mereka tidak punah. Ya, Yusuf selalu menjadi saluran berkat. Kita juga sama, anak-anak sekalian. Waktu kita memberi sesuatu, kadang-kadang kita pikir itu punyaku, mainan itu punyaku, ilmu itu punyaku. Padahal sebetulnya tidak juga. Semuanya itu adalah dari Tuhan. Kita hanyalah saluran berkat. Kita salurkan berkat ini kepada orang sekitar kita. Ya, kita salurkan apa yang kita ada, mainan yang kita punya, uang yang kita ada, kemampuan yang kita ada, kepintaran yang dari Tuhan kepada orang lain. Kadang-kadang kita ini lupa
Tuhan itu sudah memberikan begitu banyak hal kepada kita. Kita lupa, kita pikir itu punya kita. Bapak mau tanya nih sama Tigor dan Thomas. Kira-kira hadiah apa dari Tuhan sih yang buat kamu? Hah? Misalnya badan kamu itu memang ada dibeli nggak? Enggak, Apa bapak sama ibumu dulu beli di pasar nggak? Hah? Om. Enggak, Om. Enggak, Om. Nggak ada kan? Ada nggak beli mata di pasar supaya ada matanya 2 gitu? Ada nggak beli di pasar? Enggak, Om. Nggak ada ya. Di supermarket ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. ada. Nggak ada di supermarket. Ya. Kalau di luar negeri misalnya, ada nggak? Di Singapura ada nggak di Singapura? Enggak tahu. Pabrik mata. Enggak tahu, mungkin enggak ada, Om. Hah? Enggak ada kayaknya, Om. Kan Nggak mata ada, ya? ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan ya, atau pabrik otak. Ada nggak pabrik otak di Amerika? Otak-otak, Om. Otak-otak ada ya. Tapi pabrik otak nggak ada. Ya, Nggak ada. semua itu adalah Tuhan yang kasih, betul nggak? Betul, Om. Betul. Ya, dan itu sesuatu yang berharga sekali. Kita beli pun nggak bisa. Dan Tuhan kasihnya, kita bayar nggak? Enggak. Enggak ya, kita nggak Enggak. bayar, Tuhan kasihnya gratis. Ya, kadang-kadang kita lupa. Kalau Thomas anak yang pintar, itu otaknya dari Tuhan loh. Dan itu dikasih sama Tuhan loh, betul nggak? Betul, Ya, Om. tetapi kita dikasih sama Tuhan, kita juga harus tanggung jawab, betul nggak? Harus rajin. Kalau cuma pintar saja, kamu nggak belajar, bisa pintar nggak? Enggak. Mungkin kamu cuma bisa pintar main game kalau kamu nggak belajar, betul nggak? Tapi kalau kamu pakai dengan baik, akan bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih berguna. Ya, jadi banyak hal, berkat-berkat itu yang dari kita itu adalah dari Tuhan. Ya, banyak hal. Orang tuamu itu dari Tuhan bukan? Saudara-saudaramu itu dari Tuhan bukan? Harusnya sih iya ya. Iya kan? Iya, Dari iya. mana memang kalau nggak dari Tuhan, betul ya? Iya. Iya. Itu semuanya adalah dari Tuhan. Ya, lalu Bapak mau tanya, udara itu ada beli nggak? Beli udara. Kamu nafas, ada beli nggak? Enggak, Om. Nggak ada ya, itu Tinggal semua nafas aja. dari Tuhan. Tuhan kasihnya gratis atau kamu bayar? Gratis, Om. Rp5, Rp10. Gratis kan? Kalau kamu dari kecil sampai tua, itu Tuhan kasih udara gratis. Ya. Sesuatu yang penting itu Tuhan kasih gratis, ya. Matahari gratis atau bayar? Gratis, Om. Matahari itu adalah lampu yang luar biasa. Ya, lampu yang gratis tetapi penting sekali. Dia bisa bunuh virus, dia bisa bunuh bakteri, dan dia bukan cuma bisa bunuh, tetapi lampu yang dari Tuhan itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, ada tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh karena ada matahari. Lalu setelah tumbuh karena matahari, binatang-binatang bisa makan. Ya, binatang-binatang bisa makan, ada ternak-ternak bisa makan, lalu bisa jadi makanan buat manusia. Luar biasa bukan? Iya, Om. Ya, Om mau cerita sedikit ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu luar biasa dan bijaksana. Dan Tuhan itu merencanakan semuanya. Anak-anak, kamu tahu ikan-ikan di laut banyak nggak? Wah, banyak sekali tuh Banyak kalau ikan di sekali. laut, Om. Banyak sekali ya. Om mau tanya nih, kalau ikan hiu, kamu tahu ikan hiu kan? Tahu, Om. Nah, ikan hiu itu Tuhan sudah aturkan supaya dia ada anak-anak hiu-hiu kecil, itu dia tidak langsung punya anak hiu kecil, tapi setelah dia besar, setelah bertahun-tahun, dia baru bisa dia punya anak, menghasilkan anak jadi hiu, yang ada anak-anak hiu. Dan anaknya pun tidak terlalu banyak. Jadi ikan kalau tambah banyak, anaknya tambah sedikit. Ikan yang di bawahnya hiu misalnya tuna. Ya, ikan tuna, ikannya juga besar. Dia bisa beranak dan anaknya juga nggak sebanyak ikan-ikan teri. Tahu nggak itu kenapa? Tapi ikan yang kecil-kecil, ikan yang teri dan ikannya kecil-kecil yang banyak sekali, itu dia mau punya anak itu cepat sekali dan anaknya itu banyak, bisa jutaan anak kecil-kecil, ikan kecil-kecil. Anak-anak tahu nggak itu kenapa begitu? Enggak tahu. Sekarang kalau dibalik, kalau hiu anaknya banyak, lalu tuna anaknya setengah-tengah, lalu teri anaknya sedikit. Kira-kira hiu ada makanan nggak? Tikor nggak tahu, Om. Oke. Enggak ada mungkin ya. Misalnya Habis gini mungkin. ya, teri anaknya sedikit, lalu dia dimakan tuna.
kira-kira terinya habis nggak? Habis. Kalau terinya habis, lalu tunanya kira-kira habis nggak? Iya ya, tunanya kelaparan dong. Kelaparan lalu habis. Kalau tunanya habis, kira-kira hiunya habis nggak? Wah, iya. Nah, semuanya Bisa habis. mati semua ya. Kalau mati semua, kira-kira kita makan apa? Nggak bisa makan ikan kan? Iya. Ya, itu semua yang aturin siapa? Tuhan. Tuhan yang aturin ya. Tuhan itu Allah yang luar biasa bijaksana dan memberikan sesuatu yang kita bisa pelajarin. Ya, anak-anak. Jadi Tuhan ngasih anugerah yang begitu besar kepada kita. Dan anak-anak, Tuhan bukan cuman kasih badan kita, bukan cuman kasih talenta kita, bukan cuman kasih orang tua, saudara-saudara, bukan cuman kasih makanan, tetapi Tuhan kasih yang lebih penting lagi anak-anak, itu yaitu keselamatan. Anak-anak, keselamatan itu tidak seperti terang bulan, tidak seperti es krim atau seperti mainan mobil-mobilan yang langsung bisa kelihatan. Tetapi keselamatan itu lebih penting lagi. Karena setelah kita meninggal, kita itu waktunya adalah panjang sekali. Dan Tuhan itu tahu kalau kita semua anak-anak Pak Yosef, semua orang tua dan anak-anak adalah manusia yang berdosa. Padahal kalau kita mati, kita mau masuk ke dalam sorga. Sorga itu adalah tempat yang suci, yang tidak boleh ada dosa. Bapak mau tanya sama Thomas sama Tigor, kamu ada dosanya nggak? Kayaknya banyak, Om. Banyak ya, Om Yosef juga sama. Apalagi dari kecil sampai dewasa dikumpul-kumpulin. Banyak sekali. Jadi nggak ada satu orang pun yang layak masuk ke dalam sorga. Maka itu Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Dia tahu kalau manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena itu dia menjadi anak-anak seperti Thomas dan Tigor. Dan bahkan menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, lalu menjadi dewasa. Tetapi bedanya Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sehingga dia layak. Dia datang untuk memberi dirinya sendiri, untuk dia mati di salib. Mati di salib supaya dia bisa menggantikan dosa-dosa daripada kita semua. Jadi Tuhan bukan cuma kasih orang tua. Tuhan bukan cuma kasih makanan, tetapi kasih yang paling penting, yaitu kasih dirinya sendiri. Tuhan sudah mati untuk anak-anak, untuk menebus dosa anak-anak, dan juga memberi Roh Kudus untuk ingatkan anak-anak. Untuk ingatkan anak-anak, untuk selalu bisa menjadi anak yang baik. Ya, waktu kita menjadi orang kurang baik, Roh Kudus mengingatkan supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Anak-anak sekalian, kadang-kadang kita itu mau memberi, bukan? Ya, kita mau memberi. Memberi itu seperti menuangkan air ke dalam gelas ya. Ini Om lagi mau ambil air sebentar ya. Oke. Ini ada botol. Lalu Om mau tuangkan nih air ke sini ya. Ini menuangkan air ini seperti misalnya kita mau menolong orang, ya, mengasihi orang lain ya, tuangkan, memberi berkat kepada orang. Ya, dia terus akhirnya lama-lama bisa habis. Kalau kita hanya menuang seperti begini, maka air itu akan habis. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, maka kebaikan itu akan jadi jenuh dan akan jadi habis. Kita airnya akan habis, kecuali kita selalu bersandar kepada Tuhan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan dia adalah seperti air hidup yang mengalir terus dari sumbernya, mengalir terus tanpa ada habis-habisnya. Kalau kita mau terus membantu dengan tidak habis-habisnya, kita harus mengalir. Dan orang yang bisa mengalir itu adalah anak yang bahagia, karena dia selalu bersandar pada Tuhan. Dan dia tahu Tuhan itu memberi dia terlalu banyak. Sampai dia sadar, lalu dia memberi kepada orang. Lalu Tuhan memberi kepada dia lagi terus, begitu terus, dan putar terus. Dia tahu dari mana dia waktu baca firman Tuhan. Dia akan tercelikan. Waktu dia mendengarkan firman Tuhan, seperti hari ini, anak-anak bisa tercelikan oleh firman Tuhan. Anak-anak bisa tergerakkan oleh firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengar saja, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Waktu kita melakukan firman Tuhan, kita akan merasa, wow, Tuhan itu benar.
Wow, Tuhan itu luar biasa. Wow, Tuhan itu mengasihi aku. Karena kita memberi kepada orang, kita yang mendapat berkat. Dan kita bisa merasakan berkat Tuhan dan terus mengalir terus. Karena Tuhan adalah air hidup. Anak-anak Tigor dan Thomas, Bapak dengar kalau teman daripada kalian ada yang sakit, betul tidak? Betul, Om. Betul Om, si Nono Om yang sakit. Oh, si Nono ada sakit ya? Oke, ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk anak-anak bisa menolong Nono, membagi berkat pada Nono. Ya, Tigor, Om dengar, kamu adalah punya tabungan, kamu punya mainan. Kenapa kamu tidak bagi kepada temanmu, Tigor? Kamu mau tidak bagi? Ya, Om tidak paksa ya. Tetapi biarlah kamu yang merasa sendiri. Apakah kamu merasa Tuhan sudah membantu kamu, menolong kamu, menegur kamu, lalu kamu mau berbagi pada temanmu? Iya Om. Kali ini Tigor mau berbagi sama Nono. Oke, kamu mau bagi apa, Tigor? Ini Tigor punya tabungan. Harusnya tabungan ini mau Tigor pakai uangnya buat beli mainan sama makanan. Tapi nggak apa-apa deh, kali ini Tigor mau bantu Nono pakai tabungan Tigor. Oke, itu baik sekali, Tigor. Tabunganmu yang mana, Tigor? Ini celengan punya Tigor, Om. Yang bentuknya babi. Ayo kita buka bersama-sama. Oh, yang di depan ini ya, Tigor? Iya, Om. Waduh, ini sudah penuh loh, Tigor. Sudah kelihatan nih uangnya. Wah, kamu ternyata suka menabung ya, Tigor? Iya, Om. Bagus, Tigor. Oke, Om bantu buka ya. Iya. Oke. Wow. Ini banyak ini uangnya ini. Wow, ada yang warnanya merah. Wow. Apa ini, Tigor? Itu Tigor punya tabungan, Pak. Tigor mau berikan persembahan untuk bantu perbaiki sebagian gedung gereja yang rusak. Sebagian lagi Tigor dan Thomas berikan untuk Nono juga. Sekarang kami mengerti, Pak, bagaimana menjadi selang. Tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Bagus sekali. Anak-anak, Bapak sangat senang karena kalian sudah mau melakukan firman Tuhan. Lihat Pak foto di meja. Nono senang sekali waktu kami jenguk. Adik-adik, kita sudah dapat jawabannya ya. Ternyata selama ini kita yang hanya mau menerima berkat. Kita harus belajar untuk membagi berkat untuk orang lain. Seperti Nono, Tigor, dan Thomas yang mau belajar untuk membagi berkat. Adik-adik juga mau ya belajar membagi berkat. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Jadikan Aku Saluran Berkat. Biarlah lagu ini menjadi permohonan kita agar Tuhan menjadikan kita saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Kita akan menyanyikan lagu ini satu kali. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, kirangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat yang memancar terang Yesus.
adik-adik? Apa adik-adik sudah bisa menyanyikan lagu ini? Kita coba ulangi satu kali lagi ya, agar adik-adik bisa lebih terbiasa menyanyikan lagu ini. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terangmu di tempat gelap itu, kirangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat yang memancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Jadikan aku saluran berkat yang memancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Adik-adik, sebelum kita menutup acara serial Keluarga Asik hari ini, mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, tolong ajari kami supaya firman yang telah kami dengar tidak hanya lewat begitu saja, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa, walaupun kami masih kecil, tapi tolong supaya kami mau belajar untuk membagikan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore akan diadakan serial Keluarga Asik. Adik-adik, ajak teman-teman ya untuk menyaksikan acara ini. Oh iya, hari ini hari apa ya adik-adik? Benar, hari Sabtu. Berarti besok hari Minggu. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk beribadah di sekolah minggu. Sampai jumpa adik-adik. Anak-anak, sekarang Ibu umumkan pemain musik bulan ini di persekutuan doa yaitu Dinda dan Felix. Terima kasih Bu En. Dinda boleh melayani di persekutuan doa ini. Nah, Ibu nanti akan memberikan lagu kepada kalian dan kalian harus mempersiapkan diri ya. Iya. Kemarin katanya kamu sakit ya, Dinda? Iya Kak Felix, tetapi sekarang Dinda sudah enakan. Kalau ku dengar-dengar ya, permainanmu kurang lincah. Ada not yang salah juga. Iya nih, Dinda kurang konsentrasi. Iya, kelihatan kok kalau kamu kurang konsentrasi. Mungkin ya. Kak Felix, apa bisa bantu Dinda perbaiki cara bermain Dinda yang salah? Kamu mesti latihan sendiri. Jangan minta tolong ke Kak Felix. Loh, kita kan diberi talenta untuk melayani Tuhan, Kak Felix. Kalau Kak Felix bisa kasih koreksi untuk permainan pianonya Dinda, kan Dinda bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi.